Selamat datang di SMP Syubbanul Waton, sekolah berbasis pesantren yang mengintegrasikan sistem pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kemampuan sains dan life skill, dipadukan dengan nilai-nilai luhur pesantren dalam rangka meneguhkan iman, pembentukan karakter, dan akhlak mulia. Terletak di kaki Gunung Merbabu dan berada di dalam komplek Pondok Pesantren Api Asri Tegalrejo Magelang, sehingga tercipta suasana belajar mengajar yang kondusif. SMP Syubbanul Waton menyandang predikat akreditasi A, berdiri pada tahun 2009 dengan mengusung visi membentuk peserta didik yang religius, terampil, dan unggul dalam prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di ruang pembelajaran PPKN. Masih bersama Bu Agustin tentunya. Hari ini kita akan belajar materi kelas 7. Ingat, sebelum kita belajar bersama, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapkan alat tulisnya. Yuk, kita mulai belajar bersama. Pada kesempatan hari ini kita masih belajar bab 6. Poin B. Peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang meliputi 2 sub pokok bahasan. Yang pertama, peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan. 2. Peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan rakyat seluruh wilayah Indonesia. Seluruh rakyat berjuang bersama untuk merebut hak bangsa yang diambil alih oleh penjajah. Semenjak kedatangan bangsa Barat yang berawal dengan melakukan perdagangan di Indonesia, namun dengan perubahan sikap bangsa Barat yang ingin menguasai dan menjajah Indonesia, maka semenjak itu perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan hak tidak pernah kunjung padam. Kedatangan bangsa Portugis, Belanda, dan Jepang di wilayah Indonesia yang diteruskan dengan penjajahan mendapatkan perlawanan dari bangsa Indonesia di berbagai daerah. Perlawanan selama penjajahan Portugis antara lain perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Sultan Harun, perlawanan rakyat Demak menyerang Malaka yang dipimpin oleh Pati Unus, dan menyerang Sunda Kelapa yang dipimpin oleh Valetehan. Perlawanan selama penjajahan Belanda antara lain perlawanan rakyat Aceh dipimpin oleh Cut Nyak Tengku Umar, Panglima Polim, dan yang lainnya. Perlawanan rakyat Sumatera Utara yang dipimpin oleh Raja Sisinga Mangaraja 12. Perlawanan rakyat dari daerah Jawa dikenal dengan tokohnya Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Agung, Pangeran Diponegoro. Perlawanan daerah Kalimantan yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Perlawanan rakyat Sulawesi yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura, dan perlawanan rakyat Bali yang dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik. Merebut kemerdekaan mengalami perubahan strategi setelah kebangkitan nasional tahun 1908. Perjuangan yang sebelumnya bersifat fisik dan kedaerahan berubah menjadi perjuangan yang mengutamakan organisasi dan bersifat nasional.
Pada saat perjuangan ini, berdirilah organisasi perjuangan di beberapa daerah, antara lain Jong Minahasa, Jong Islami Tendon, Jong Ambon, Budi Utomo, Serikat Islam, dan lain sebagainya. Juga muncul tokoh asal daerah di Indonesia yang menjadi tokoh nasional seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Husni Tamrin, dan lain sebagainya. Perjuangan ini terus berlanjut setelah kemerdekaan untuk mempertahankan kemerdekaan dari keinginan Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Berbagai peristiwa sejarah mencatat kegigihan para pejuang Indonesia mempertahankan kemerdekaan, seperti peristiwa pertempuran Ambarawa, peristiwa Bandung Lautan Api, Perang Gerilya Jenderal Sudirman, pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, dan peristiwa perjuangan yang lainnya. 2. Peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kekayaan alam dan potensi yang dimiliki setiap daerah di Indonesia sesungguhnya merupakan kekayaan dan potensi seluruh bangsa Indonesia, sehingga tidak hanya dimiliki daerah yang bersangkutan. Sesuai dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peran daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Mempertahankan bentuk dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana ketentuan pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. 3. Memajukan bangsa melalui inovasi dan kreativitas aparatur sipil di negara daerah. 4. Melaksanakan pembangunan nasional untuk meningkatkan pendapatan nasional, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kesempatan dan kualitas pelayanan publik, serta daya saing daerah. 5. Mengembangkan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang berdemokratis. C. Bagaimana mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 menandai lahirnya negara bangsa Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan berhak menentukan nasib dan arah bangsa sendiri. Bentuk negara yang dipilih oleh para pendiri bangsa adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, pernah terjadi upaya untuk menggantikan bentuk negara. Misalnya, menggantikan bentuk negara kesatuan menjadi negara serikat. Hal ini pernah terjadi pada tahun 1949 sampai dengan tahun 1950 dengan dibentuknya Republik Indonesia Serikat. Akan tetapi, upaya untuk menggantikan bentuk negara tidak bertahan lama. Indonesia kembali kepada negara kesatuan. Hingga saat ini negara kesatuan tetap dipertahankan. Daerah juga memiliki peranan yang penting dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Sejarah telah membuktikan bahwa tanpa peran rakyat di seluruh daerah belum tentu dapat tercapai perjuangan kemerdekaan bangsa. Sejarah perjuangan bangsa dan peran daerah dalam perjuangan berdirinya
Negara Kesatuan Republik Indonesia mengandung nilai-nilai yang sangat penting diwarisi oleh generasi muda pada saat ini. Nilai tersebut antara lain: 1. Perjuangan melawan penjajah oleh daerah memiliki arah dan tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. 2. Tokoh perjuangan daerah merupakan tokoh pejuang bangsa Indonesia. 3. Persatuan dan kesatuan telah terbukti menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. 4. Bangsa Indonesia telah sepakat membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pilihan yang tepat. 5. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. 6. Sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Sedangkan pemahaman peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini menunjukkan pentingnya kesadaran nilai-nilai sebagai berikut. 1. Kemajuan daerah akan lebih tercapai apabila bangsa Indonesia memiliki nilai persatuan dan kesatuan. 2. Kemakmuran bangsa merupakan tujuan masyarakat Indonesia, bukan kemakmuran bagi perorangan atau kelompok atau daerah. 3. Kekayaan alam merupakan milik seluruh rakyat Indonesia dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. 4. Pengembangan kemajuan dan kemakmuran daerah diarahkan pada kemajuan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Setiap negara memiliki kedudukan yang sama tanpa membeda-bedakan asal daerah. Kebanggaan terhadap daerah masing-masing perlu terus ditanamkan dan ditumbuh kembangkan dalam masyarakat. Kebanggaan daerah tetap harus dipelihara baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Namun, pengembangannya tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini mengandung makna kebanggaan dan kemandirian tidak mengakibatkan proses perpecahan bangsa dan negara. Upaya bela negara merupakan hak dan kewajiban semua warga negara. Upaya bela negara dan mempertahankan keamanan negara ditujukan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Setiap warga negara tanpa kecuali sesuai dengan kedudukannya masing-masing memiliki hak dan kewajiban untuk turut serta dalam upaya bela negara, pertahanan, dan keamanan negara. Sikap etnosentrisme yang sempit harus dihindari. Sikap etnosentrisme yang mengandung makna sikap yang menganggap budaya daerahnya sebagai budaya yang tertinggi secara berlebihan dan budaya daerah lain dianggap lebih rendah. Sikap ini dalam kehidupan nampak antara lain sikap mengutamakan kelompok daerahnya, memilih pemimpin atas dasar asal daerah, memaksakan budaya daerah kepada orang lain, dan sebagainya. Beberapa contoh kerusuhan dalam masyarakat terkadang dapat dipengaruhi oleh faktor kedaerahan, seperti kerusuhan antar penonton sepak bola, antar warga masyarakat, dan lain sebagainya. Demikian pembelajaran hari ini. Kita bertemu lagi di ruang pembelajaran PPKN selanjutnya. Ingat, selalu terapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.